Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku masih anak-anak. Chen Ping buru-buru membelai kepala anak itu. Chen Ping tidak tahu kalau tingkatan anak ini lebih tinggi darinya. Begitu dia bergerak, dia berada di surga, dengan tubuh abadi. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang lahir di Roma, sementara sebagian lainnya berjuang sepanjang hidup namun tidak dapat mencapai Roma. Humazi menatap anak yang bertanduk di dahinya, lalu melangkah maju dengan rasa ingin tahu untuk menyentuh tanduk di dahi anak itu, dan berkata sambil tersenyum, sungguh menyenangkan, mengikuti ayam. Chen Ping memelototi Humazi, dan Humazi langsung terdiam. Untungnya, dia tidak mengatakan kata terakhir. Gadis itu menatap Chen Ping dan dua orang lainnya lalu berkata dengan heran, "Kalian bertiga berasal dari alam bawah, dan kalian dibawa ke sini melalui jalan raya, kan?" Chen Ping mengangguk, "Tidak buruk, bagaimana kamu mengetahuinya? Kamu masih berada di alam abadi. Tentu saja, kamu dibawa ke sini dari alam bawah oleh Dao Agung. Anak-anak yang lahir di alam surgawi kita semuanya memiliki tulang abadi dan merupakan makhluk abadi." Chen Ping terdiam beberapa saat dan hanya bisa tersenyum canggung. "Jangan marah. Aku tidak berusaha membuatmu patah semangat. Banyak kultivator di sini yang dipimpin oleh Dao Agung dari dunia bawah telah menjadi abadi melalui kultivasi, dan beberapa bahkan telah mencapai alam yang lebih tinggi. Ngomong-ngomong, kalian bertiga beruntung bisa diteleportasi langsung ke wilayah suku binatang kami. Kalau kalian diteleportasi ke wilayah suku lain, kalian akan berada dalam bahaya. Ada kemungkinan aku akan dikurung dan dijebloskan ke penjara. Di sini mungkin terlihat damai, tetapi jauh lebih berbahaya daripada dunia di sana." Gadis itu menghibur Chen Ping. Chen Ping tersenyum lalu bertanya, "Kita baru saja datang jauh-jauh ke sini dan berlari selama hampir 1 jam, tapi kenapa kita tidak melihat siapapun? Kita juga tidak melihat kotanya. Bukankah jumlah orang di alam binatang ini terlalu sedikit?" Mendengarkan perkataan Chen Ping, wanita itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Wilayah seluas ratusan ribu mil ini adalah wilayah suku binatang buas, dan wilayah seluas puluhan ribu mil ini adalah wilayah kota badak kita. Seberapa jauh Anda bisa berlari dalam 1 jam? Anda hanya ingin melihat orang. Ratusan ribu mil." Chen Ping terkejut. Satu wilayah luasnya ratusan ribu mil, jadi seberapa besar jadinya jika 3 wilayah itu dijumlahkan? Bahkan jika Anda terbang sampai mati, Anda mungkin tidak akan dapat mencapai perbatasan. Tempat ini begitu besar, aku khawatir kau tidak akan bisa pergi kemanapun lagi seumur hidupmu, kan? Chen Ping bertanya dengan kaget. Gadis itu melanjutkan sambil tersenyum, "Kenapa tidak? Tempat ini berjarak lebih dari 10.000 mil dari Rhino City. Aku datang ke sini untuk bermain dengan saudaraku. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk sampai di sini?" Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. "Baiklah, beberapa tarikan napas." Gadis itu berpikir sejenak dan berkata, "Beberapa napas?" Chen Ping bertanya dengan kaget. "Kita semua bisa melompati angkasa, jadi tidak perlu terbang ke sana kemari. Apa kau tidak tahu cara melakukannya?" Setelah gadis itu selesai berbicara, dia dengan lembut membuat lingkaran di udara dengan telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya memasuki lingkaran dan menghilang dalam sekejap, lalu muncul lagi dalam sekejap. Chen Ping melihat pemandangan ini, menarik napas dalam-dalam, dan merasa mati rasa. Di dunia para dewa dan makhluk abadi, lompatan luar angkasa ajaib semacam itu telah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan siapa saja di tempat seperti surga. Terlebih lagi, orang lain dapat terbang ribuan mil dalam 1 langkah, tetapi saya membutuhkan waktu 1 jam untuk terbang. Aku bahkan tidak tahu nama kedua saudara perempuanmu." Chen Ping ingin mendekati gadis itu dan melihat apakah dia bisa belajar sesuatu darinya. "Anda tidak akan pernah salah jika berteman dengan penduduk asli surgawi ini. Namaku Niuli,
dan saudara laki-lakiku Niu Ben. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia menatap Chen Ping dan berkata, aku bahkan belum tahu nama kalian. Namaku Chen Ping, yang ini Humasi, dan yang ini Xiurui. Bisakah kau mengantar kami ke Rhino City? Akan butuh waktu lama bagi kami untuk terbang ke sana sendiri. Chen Ping berharap gadis itu dapat mengambil alih mereka. Jika mereka terbang sejauh itu, mereka akan kelelahan sampai mati. Tentu saja, ikutlah denganku. Niu Li mengangguk. Kakak, aku masih ingin bermain sebentar. Akhirnya kita keluar juga. Kalau kita kembali, orang tua kita pasti tidak akan mengizinkan kita keluar lagi. Niu Ben berkata dengan agak enggan. Beraninya kau berkata begitu. Kalau ketiga sahabat tahu ini bukan dari suku binatang, kau pasti dalam bahaya. Aku akan mengajakmu melihat dunia luar saja. Kalau kau kembali, orang tuaku pasti akan memarahiku. Setelah Niu Li selesai berbicara, dia membuat lingkaran dengan jari-jarinya dan menarik Niu Ben ke dalam. Melihat ini, Chen Ping dan teman-temannya buru-buru mengikuti. Chen Ping dan yang lainnya hanya merasakan tubuh mereka menjadi ringan, dan kemudian mereka muncul ribuan mil jauhnya. Gadis itu terus menggambar lingkaran di udara dengan jari-jarinya, dan tubuh Chen Ping dan yang lainnya melompat di udara lagi dan lagi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Chen Ping dan kawan-kawan tiba di kaki sebuah gunung tinggi. Tidak ada lagi padang rumput hijau di sini, dan hamparan bebatuan besar terekspos di tanah. Lalu ia memandang ke kejauhan dan melihat sebuah kota besar berdiri di kaki gunung yang menjulang tinggi. Kota itu begitu besar, bahkan gerbang kotanya saja mungkin tingginya 100 kaki. Dibandingkan dengan kota matahari dan bulan di alam surga, kota badak ini ratusan kali lebih besar. Terlebih lagi, di depan kota besar ini, ada parit yang lebarnya ratusan mil, dan ada air hitam mengalir di sungai. Di puncak gerbang kota, ada patung badak besar. Tanduk badak panjangnya ratusan meter. Sekadar melihat kota di depan Anda saja sudah cukup membuat Anda takut setengah mati, apalagi masuk ke dalamnya. Walau jaraknya sangat jauh, aura mengerikan di kota itu masih bisa dirasakan. Wajah Humasi dan Xiurui berubah sangat jelek saat ini. Karena mereka berdua menyembunyikan aura mereka dan berpura-pura menjadi manusia binatang. Kalau ada orang kuat di kota yang bisa melihat mereka, pasti akan merepotkan. Niu Li menatap ekspresi ketakutan Humasi dan Xiurui dan berkata, jangan takut. Kami semua adalah manusia binatang yang ramah. Di kota ini, ada banyak biksu seperti kalian, yang semuanya telah dibimbing ke sini dengan berbagai cara. Di dunia surga dan manusia ini, hanya ada sedikit penduduk asli. Orang tuaku juga tidak dapat naik ke surga, dan dituntun ke sini oleh Dao Agung. Kemudian, aku berkultivasi hingga ke tingkat keabadian yang tersebar. Bersama kakakku dan aku, kami dapat mewarisi tulang keabadian milik orang tua kami. Niu Li menghilangkan kekhawatiran Chen Ping dan yang lainnya. Lagi pula, Chen Ping dan yang lainnya baru saja dituntun oleh Avenue ke suatu tempat yang tidak dikenal, dan wilayah mereka juga tidak kuat, jadi mereka pasti gugup dan takut. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, kita harus tidur di luar. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Sama-sama, ikuti saya ke kota. Setelah Niu Li selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah kota. Tak lama kemudian, cahaya putih melesat keluar dari kota dan menyinari Niu Li. Saat cahaya putih berkedip 3 kali, sebuah penghalang besar perlahan menjauh di kehampaan di depan mata Chen Ping. Dan yang lainnya, jika bukan karena gerakan penghalang yang tidak biasa, Chen Ping dan yang lainnya tidak akan dapat menemukannya. Kalau mereka bertiga terbang langsung ke sana, pasti kena. Baiklah, ini formasi pertahanan kota. Kita hanya bisa masuk jika kita membukanya. Setelah Niu Li selesai berbicara, dia terbang ke udara. Chen Ping dan yang lainnya juga terbang ke kota. Humasi dan Xiurui sangat gugup saat ini, hanya Chen Ping yang tampak baik-baik saja. Bagaimanapun,
Aura buas pada Chen Ping itu nyata. Di kedua sisi gerbang kota berdiri dua tim penjaga lapis baja. Setelah melihat Chen Ping dan anak buahnya datang, semua pengawal berdiri dengan hikmat dan mengangkat senjata. Mereka tinggi-tinggi. Hal ini membuat Chen Ping dan dua orang lainnya ketakutan, dan mereka mengira mereka akan diserang. Namun aku mendengar pengawal berteriak, "Selamat datang Sang Putri, Sang Pangeran." Putri, Pangeran, Chen Ping dan tiga orang lainnya tercengang, lalu menatap Niu Li dan Niu Ben. Mereka tidak menyangka bahwa kedua orang ini adalah putri dan pangeran kota Badak. Itu berarti orang tua mereka adalah wali kota Rhino City. Niu Li dengan lembut membelai telapak tangannya, dan cahaya putih lembut menyelimuti para penjaga. "Terima kasih, Putri." Para penjaga tampak gembira dan bahagia, lalu segera membuka gerbang kota. Tepat setelah Niu Li dan Niu Ben memasuki kota, Chen Ping dan yang lainnya mengikuti di belakang tetapi dihentikan oleh seorang penjaga. "Berhenti, apa yang kalian bertiga lakukan? Dari mana kalian berasal?" Penjaga itu memandang Chen Ping dan tiga orang lainnya dengan hati-hati dan bertanya. "Kami juga manusia binatang. Ayo pergi ke kota untuk bersenang-senang," jawab Chen Ping. "Aku tahu kalian manusia binatang, tapi kalian tidak bisa masuk tanpa izin." Penjaga itu menghentikan Chen Ping dan yang lainnya dan berkata. Sebelum Chen Ping sempat berbicara, Niu Li, yang memasuki kota di depan, berbalik dan berkata, "Mereka adalah teman-temanku, biarkan mereka masuk." Mendengar hal itu, pengawal itu langsung minggir dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf sekali, saya tidak tahu kalau kalian adalah teman-teman Sang Putri." "Sialan, kamu merendahkan orang lain." Humazi memutar matanya dan mengutuk penjaga itu. Para pengawal hanya bisa mendengarkan dengan senyum di wajah mereka. Mereka tidak berani menyinggung teman-teman Sang Putri. Setelah mengikuti Niu Li dan saudaranya ke kota, Niu Li memberikan Chen Ping sebuah kenang-kenangan kecil dan berkata, "Kalian jalan-jalan dulu di kota. Aku akan mengantar saudaraku pulang dan memberitahu orang tuaku, kalau tidak mereka akan khawatir." Token ini dapat berkomunikasi dan menemukan lokasi. "Aku tahu di mana kamu berada. Aku akan menemukanmu saat waktunya tiba." Chen Ping mengangguk, mengambil token itu, melihatnya dengan saksama, dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa tentang token itu. Satu-satunya perbedaan adalah token ini mengandung energi peri. Setelah Niu Li dan saudaranya pergi, Chen Ping mengajak Humazi dan Xiu Rui berkeliling kota. Melihat jalan-jalan yang ramai, Chen Ping menemukan bahwa kota di surga ini tidak jauh berbeda dengan dunia surgawi, dan ada berbagai toko di kedua sisi jalan. Seperti yang diduga, di kota ini, Chen Ping menemukan beberapa kultivator yang telah mencapai alam abadi. Para kultivator ini jelas dituntun ke sini melalui dao besar. Namun, kultivator seperti Chen Ping yang telah mencapai tingkat pertama alam abadi benar-benar langka. Para pembudidaya terburuk yang ditemui semuanya berada pada tingkat ke-8 alam transformasi abadi. Lagi pula, untuk dapat dibimbing oleh Dao Agung, seseorang harus memiliki kekuatan. Surga ini tampaknya tidak seindah yang aku bayangkan. Chen Ping berkata dengan penuh emosi. Betapa banyak orang yang berjuang mati-matian demi bisa naik ke surga, bahkan sampai menelantarkan istri dan anak-anaknya demi memperjuangkan sumber daya. Hanya untuk naik ke surga. Tetapi sekarang Chen Ping dan teman-temannya telah tiba di surga, dan mereka menemukan bahwa surga tidak sebaik yang mereka bayangkan. Saat Chen Ping sedang berjalan-jalan dengan Humazi dan Xiu Rui, dia tiba-tiba menemukan panggung besar di depannya. Ada banyak orang berkumpul di sana dan terdengar ledakan teriakan. Apa yang terjadi di depan? Apakah ini sirkus? Humazi bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Chen Ping memutar matanya ke arah Humazi dan berkata, "Tuan Hu, bisakah kau menggunakan otakmu? Ini adalah dunia binatang, penuh dengan manusia binatang. Apakah mereka akan mengadakan sirkus?" Orang-orang di sini semuanya adalah manusia binatang, mereka aslinya adalah berbagai macam binatang,
namun mereka telah berubah wujud menjadi manusia karena kultivasi. Sekarang mereka dalam wujud manusia dan melakukan beberapa pertunjukan binatang. Apakah ini mungkin? Ayo kita pergi dan lihat, mungkin ada striptis. Xiurui berkata sambil melihat kerumunan yang berkumpul di depannya. Rekan kultivator, apakah ada striptis di dunia wuksu Anda? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, para penari telanjang itu semuanya sangat kuat. Lagi pula, syarat bagi mereka untuk mendapatkan sumber daya sangatlah sederhana. Kamu bisa mendapatkan penghasilan hanya dengan menari striptis dan menggoyangkan bokong. Aku sangat iri sampai-sampai aku ingin menjadi seorang wanita. Xiurui berkata. Chen Ping tidak dapat menahan senyum ketika mendengar ini, tetapi dalam beberapa aspek, wanita memang memiliki kelebihan dibandingkan pria. Ayo kita pergi dan melihat barang bagus apa saja yang ada di sana. Chen Ping membawa Humazi dan Xiurui dan berjalan menuju panggung.